Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Makbul Muafi dari SMA Negeri 1 Bangladesh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait aksi nyata modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Seperti apa budaya positif yang sudah saya lakukan di lingkungan sekolah? Kita simak penjelasan dan video berikutnya. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri melalui kolaborasi bersama. Saya Makbul Muafi sebagai calon guru penggerak angkatan 6, Bapak Muhammad Tahir sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bangladesh, dan Bapak Rohman bin Alfan sebagai fasilitator saya, serta Bapak Ahmad Fauzi sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 6 kelompok saya pribadi. Ada dua bentuk aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama yaitu adalah pembiasaan budaya positif kepada siswa, dan yang kedua yaitu adalah sosialisasi kepada rekan sejawat atau komunitas sekolah. Yang pertama, pembiasaan budaya positif kepada siswa, yaitu adalah menerapkan sikap disiplin dengan memulai dari 5S. Yang kedua, menanamkan nilai kebajikan melalui keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi, dan menerapkan inovasi belajar siswa. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Pada rekan sejawat atau komunitas sekolah. Yang pertama, pembiasaan budaya positif kepada siswa, yaitu adalah menerapkan sikap disiplin dengan memulai dari 5S. Yang kedua, menanamkan nilai kebajikan melalui keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi, dan menerapkan inovasi belajar siswa. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Baik, silakan yang sudah selesai langsung ditempel di rumah. Oke. Aduh, tempelnya Bapak sengaja mau privat ke Bapak sendiri karena Bapak tadi melihat ada tindakan Ibnu yang tidak sama dengan teman-teman yang lain atau teman-temannya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan ini bukan yang pertama kali Ibnu lakukan, tetapi masih banyak teman-teman yang lain yang sudah melakukannya. Sekarang Bapak ingin tanya, keyakinan kelas apa yang sudah Ibnu yakini selama ini? Iya, menggunakan HP untuk proses pembelajaran dan menginginkan kelas yang bahagia. Nah, setiap orang melakukan sesuatu itu pasti punya alasan.
yang Ibnu lakukan di dalam kelas tadi? Saya akan mengurangi min dalam kelas Pak, dan menggunakan kartu belajar. Baik, Bapak maklumi, semoga nanti Ibnu kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Sudah Pak ya? Selanjutnya, anak-anak sekalian, Bapak ingin tahu kreativitas kalian. Karena kapan hari saya pernah melihat kalian duduk santai, selalu menggunakan handphone atau smartphone yang kalian miliki. Ada pertanyaan terkait tugas penggunaan aplikasi? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Saya ingin menggunakan CapCut. Oh, menggunakan TikTok. Oke, ini TikTok. Kalian butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya? Silakan. 15 menit. 20 menit Pak. 20 menit. Berikut adalah sosialisasi budaya positif yang saya lakukan dengan tema penerapan budaya positif di sekolah dengan pembiasaan posisi kontrol dan restitusi yang sudah saya laksanakan tanggal 22 Oktober tahun 2022 di Aula SMA Negeri 1 Banyates jam 9 sampai dengan jam 11. Saya sebagai CGP yang memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan saya di SMA Negeri 1 Banyates yang diikuti oleh seluruh rekan guru beserta kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banyates, Bapak Moh Tahir, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Banyates. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengadakan sosialisasi budaya positif di SMA Negeri 1 Banyates yang insya Allah nantinya akan kita laksanakan bersama kurang lebih 30 menit sampai 60 menit ke depan. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW di bulan yang berkah ini. Semoga kita mendapatkan samaan atau berkah dari kelahiran beliau, karena dengan beliaulah kita sampai saat ini berada di zaman yang terang benderang. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan hasil dari apa yang saya dapatkan selama kurang lebih 1 bulan mengikuti kegiatan calon guru penggerak di Balai Besar Provinsi Jawa Timur, sehingga saya sampai di modul 1.4 dan itu mewajibkan saya di aksi nyata untuk menyampaikan informasi ini kepada sekolah, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah bagaimana nantinya budaya positif ini bisa kita jalankan secara bersama-sama. Karena saya sendiri sadar betul kegiatan yang saya lakukan di calon guru penggerak tidak akan sukses tanpa bantuan dari yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang lain, tanpa bantuan dari stakeholders di SMA Negeri 1 Banyates, tanpa bantuan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyates. Yang kedua, saya
mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif yang saya lakukan, dan semoga apa yang Bapak Ibu lakukan untuk saya bisa mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pembukaan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kegiatan ini akan diawali pengantar dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banyumas yang terhormat Bapak Muhammad. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dewan Guru yang saya hormati, staf PU yang saya hormati, lebih khusus Bapak Abdul Muhammad yang pada hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian di acara tindak lanjut dari kegiatan pihak dari penggerak yang tadi disampaikan untuk modul 1-4 dan semua kaum penggerak dari seluruh agama memang harus melakukan aksi nyata dan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di sekolahnya masing-masing. Dengan harapan Bapak Ibu sekalian, saya harapkan Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak Bapak Muhammad yang mungkin tidak hanya sebagai guru penggerak, teman-teman yang lain juga di PPT ada berapa tiga ya, ada 3 orang yang juga tidak lain dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan harapan saya juga kepada Bapak Menteri lagi selama mengikuti tingkat yang 6 bulan ke depan hingga bulan Mei insyaallah akan diikuti, tentu saja banyak ilmu yang didapatkan di mana di lapangan kita tidak maksimal melaksanakannya, bahkan salah di dalam menerapkan apa yang selama ini kita lakukan, di antaranya terkait dengan budaya positif. Seperti itu. Saya sendiri banyak juga memahami, bahkan saya juga menerapkan jauh sebelum berupa gerakan itu diadakan oleh pemerintah. Jadi harapannya saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, agar pada 8, 9, dan 10 kiranya untuk diikuti oleh Bapak Ibu, baik itu dari ASN maupun non ASN. Siapa tahu dengan jadi guru penggerak Bapak Ibu dari Bapak Ibu nantinya yang lebih baik, yang tidak jadi ASN mudah-mudahan akan tetap menjadi ASN. Kemudian yang belum dapat serbing PPT katakanlah dan punya serbing dari bukan serbing yang artinya punya sertifikat dari guru penggerak, akan memudahkan untuk bisa lolos dengan mudah mendapat sertifikat tersebut. Sehingga apa berarti dari pemerintah tidak lain apa? Tidak lain untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam pendidikan sebagai guru agar hasilnya itu adalah maksimal. Karena muatan dari lembaga pendidikan di mana kita bekerja Bapak Ibu sebagai guru tujuan adalah berpihak kepada siswa agar siswa memiliki karakter yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Dan apa yang harus dilakukan nanti Bapak mampu mengerti budaya positif itu apa, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa, itu terkait dengan seperti itu. Misalnya yang selama ini kita lakukan, setiap siswa melakukan kesalahan kita menegur sampai membuat siswa itu merasa bersalah, itu bukan budaya
yang kedua ini mendapatkan imbalan. Yang ketiga ini yang diharapkan oleh pemerintah, bagaimana semua itu sesuai dengan keinginannya apa yang diyakini. Karena budaya positif pada dasarnya adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpusat kepada siswa agar dalam perkembangannya siswa itu memiliki karakter tadi, karakter yang kritis, pemahaman, ini menjadi persoalan karena selama ini banyak sekolah yang salah. Misalnya siswa melakukan kesalahan, kamu salah, itu sudah tidak dibantu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Perlakuan seperti itu tidak ada yang berpengalaman siswa sekalian. Bagaimana diajak siswa untuk sadar dengan satu kesepakatan bersama. Saya dulu Bapak Ibu ya, saya orangnya kecil, siswa saya besar. Tapi kenapa saya kok bisa mencuri, bisa karena ada kesepakatan sebelum kegiatan proses belajar di lakukan. Kalau misalnya kalau laki-lakinya sanksinya apa? Anak ini berarti. Anak ini yang keluar diduduk sehingga ketika melakukan sesuatu itu kemudian melakukan tindakan tegas juga terhadap anak-anak yang sangat parah dan harus kita lakukan, misalnya apa? Terpaksa dilakukan dengan catatan kita harus memiliki komitmen. Kan begitu. Panggilan orang tua sama juga kita pasti harus ada yang berbeda ada semuanya. Dan kemarin disampaikan juga dan sebelumnya disampaikan. Baik, Pak Kadir saya izin untuk menyampaikan materi Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya bukan menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat selama 1 bulan di Ciledu. Kemudian saya sosialisasikan atau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena ini adalah hal baik. Hal baik itu harus segera kita sampaikan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan aksi nyata modul 1.4 sosialisasi budaya positif saya sendiri modul MAPI dari SMA Negeri 1 Banyuanes CGB Angkatan 6. Nah, jika kita melihat slide yang kedua ini, rasanya Bapak Ibu sekalian ini sudah banyak yang tahu atau bahkan sudah meneladani apa sih yang pernah dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu adalah Gajar Bilaksana. Beliau mengatakan di sini Inarso Subtulodo ing Madyo Manungkarso Budi Anda Yamin. Apa sih ini? Pastinya Bapak Ibu sudah sangat paham betul. Tapi perlu saya tekankan lagi, di sini kita sebagai guru tugasnya hanyalah menuntut. Seperti apa menuntut? Ketika kita berada di depan, kita memberikan contoh yang baik. Ketika kita berada di depan, kita mendorong mereka untuk terus belajar dan belajar. Ketika kita berada di belakang, kita selalu memotivasi mereka agar semangatnya tidak kendor. Jadi seperti itu. Hanya itu yang mestinya kita lakukan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasannya tugas seorang guru itu hanyalah menuntut siswa, menuntut segala kodrat yang dimiliki siswa. Jadi kodrat itu artinya kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Nanti kodrat ini akan dibagi lagi menjadi 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa? Kodrat alam itu segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan mereka. Mereka lahirnya di mana, dari keluarga seperti apa, itu akan mempengaruhi peserta didik kita. Yang nantinya kita akan tahu
bagaimana kita menjadi seorang guru yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak atau peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini sangat jelas bahwasanya kita itu sebenarnya hanya menuntut, bukan membentuk. Kita tidak boleh membentuk siswa harus menjadi A, B, C, ini tidak boleh atau tidak diperkenankan. Ibaratkan kita seorang petani, lahannya sudah ada, kemudian kita tanami padi, padinya sudah ada, benihnya sudah ada. Nah, disitulah tugas kita. Bagaimana kita menjaga, merawat, memberi pupuk kepada anak-anak kita. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita berbicara peserta didik dengan seluruh karakteristiknya, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tidak mungkin kita mengadopsi semua apa yang dilakukan oleh peserta didik ini untuk diterapkan kepada temannya yang lain. Tidak bisa, karena setiap peserta didik itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, di sini nampaknya Bapak Ibu saya rasa sudah banyak pengalaman atau banyak belajar di luar, karena pemerintah itu dari tahun 2021 itu sudah mensosialisasikan kurikulum merdeka yang isinya itu bagaimana peserta didik itu bisa memiliki landasan, bisa memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila? Yang pertama di sini adalah beriman dan bertakwa. Pasti itu didahulukan, karena iman dan takwa ini nanti kaitannya dengan adab. Mendahulukan adab daripada ilmu. Itu yang budaya-budaya di Madura yang selalu kita tunjukkan kepada daerah-daerah luar. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Seperti apa berkebinekaan global? Nampaknya Bapak Ibu sekalian tidak perlu saya jelaskan secara rinci. Intinya anak itu mampu menghargai keberagaman, entah itu ras, suku, budaya, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah gotong royong. Nah, ini gotong royong ini adalah semangatnya orang Indonesia. Apalagi orang desa seperti saya, seperti Bapak Ibu sekalian, mungkin di tempatnya masing-masing budaya gotong royong ini sudah mendarat daging. Tidak mungkin kita dalam hidup bersosial dengan masyarakat ketika ada tetangganya yang memiliki kegiatan terus kemudian kita menutup diri. Nampaknya itu bukan budaya kita. Budaya kita itu sangat menjunjung tinggi bagaimana gotong royong, dan ini dimasukkan di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu adalah kreatif. Jelas Bapak Ibu, di abad 21 ini siswa itu dituntut untuk kreatif, karena hanya itulah yang menjadikan pembeda. Siswa kreatif itu adalah siswa yang bisa berimajinasi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi bukan kita arahkan, tetapi sesuai dengan kemampuan mereka. Kita ini tugasnya hanya menuntut. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kita ini tugasnya sebagai guru hanya menuntut, tidak bisa mengubah tanaman yang awalnya padi kita ubah menjadi jagung, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Jadi adanya padi ya sudah, bagaimana padi ini bisa tumbuh dengan baik? Ya caranya kita pupuk, kita simpan dan seterusnya. Jadi itulah tugas kita yang sebenarnya. Bukan berarti kita harus membentuk siswa untuk jadi A, jadi B, harus jadi C, itu tidak Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini pembelajaran seperti itu sudah kita tinggalkan dan kita beralih kepada pembelajaran yang abad 21. Yang selanjutnya itu adalah bernalar
siswa yang kreatif harus memiliki daya dukung dengan dia bisa bernalar kritis. Mengapa demikian? Karena untuk menjadi siswa yang kreatif, daya dukungnya harus kritis. Jadi siswa tersebut harus bisa beradaptasi dengan segala kecanggihan zaman di abad 21 ini. Maka dari itu kemarin ketika di CGP itu pernah dibahas secara rinci bahwasanya kreatif, kritis dan inovatif itu sebenarnya dijadikan satu. Bagaimana? Karena ketiganya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita lepaskan. Yang terakhir yaitu adalah mandiri. Jelas Bapak Ibu, dikatakan mandiri apabila dia tidak bergantung kepada orang lain. Saat ini di abad 21 tidak bisa kita mengajarkan siswa kita untuk tidak mandiri. Mengapa? Karena segala sesuatunya sekarang itu harus berawal dari diri kita. Maka dari itu pemerintah kemarin menawarkan sebuah konsep, yaitu adalah merdeka. Jadi merdeka itu kan dimulai dari diri. Jadi dimulai dari diri dulu. Seperti apa motivasi dirinya, seperti apa intrinsipnya dari siswa. Itu yang harus selalu kita kembangkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di sini saya hanya teringat dengan kata-kata yang selalu yang diputarkan oleh rekan-rekan CGP dan Bapak Ibu fasilitator, bagaimana beliau mengatakan bahwa tanda kecerdasan itu sebenarnya bukan di pengetahuan, tetapi di imajinasi. Sekarang Bapak Ibu, siswa pintar tanpa dia berimajinasi itu tidak cukup. Siswanya dituntut harus seperti itu, apalagi gurunya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bisa mendapat CGP itu sangat penting. Mengapa demikian? Itu bisa merubah ekosistem di sekolah kita. Kalau hanya saya satu orang, nampaknya kurang Bapak Ibu sekalian, kurang. Maka dari itu saya di awal mengatakan saya ini tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Selanjutnya, ini adalah hal yang terpenting bagi saya. Kalau yang tadi itu sebenarnya hanya pengantar, kalau ini itu adalah hal yang paling penting bagi saya, karena memang budaya positif itu gampang diucapkan, tetapi sangat sulit kita laksanakan. Mengapa demikian? Karena di sini yang dituntut itu adalah menumbuhkan murid yang bertanggung jawab. Bagaimana siswa itu bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan dan yang mereka yakini. Yang kedua, mereka bisa mandiri, jelas seperti profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, mereka harus merdeka. Nah, disinilah pemerintah itu merancang kurikulum merdeka. Itu sebenarnya tujuannya hanya satu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita sebagai guru itu memerdekakan siswa, menghambakan siswa. Kalau dulu sebelum saya mengikuti CGP, mungkin ini pernah dilakukan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Saya ketika masuk di dalam kelas memberikan materi A, B, C, D dan seterusnya. Setelah itu kemudian langsung menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas. Apalagi menyuruh siswa untuk menulis di papan, menulis di buku dan sebagainya. Untuk saat ini itu nampaknya sudah harus kita kurangi, Bapak Ibu sekalian. Harus kita kurangi. Mengapa demikian? Karena itu memiliki dampak yang kurang baik terhadap budaya positif siswa. Karena sekarang itu sudah bukan eranya kita mendikte siswa. Geografi adalah
unsur-unsur kebahagiaan itu sudah tidak disarankan lagi Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita sebagai guru itu harus memenuhi kebutuhan belajar siswa. Mengapa kita harus memenuhi? Ya harus kita mulai dari kita sendiri. Nanti akan kita pelajari di 5 hal dasar kebutuhan murid atau kebutuhan kita semua sebagai bukan siswa. Yang kedua, kita harus menciptakan lingkungan yang memfasilitasi. Lingkungan yang memfasilitasi ini dalam artian lingkungan yang mendukung untuk proses pembelajaran. Jadi tidak serta-merta lingkungan itu harus canggih, lingkungan itu harus teknologinya luar biasa, lingkungan itu harus bagus, tidak. Kita bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekolah kita. Bagaimana caranya agar siswa itu merasa bangga, merasa bahagia belajar dengan Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi. Yang terakhir yaitu adalah menggerakkan komunitas. Kita sudah bagus di dalam kelas, tetapi komunitas kita tidak mendukung dalam artian rekan sejawat, sekolah, itu sangat sulit Bapak Ibu. Maka dari itu ke depan ini menjadi PR saya dan menjadi kewajiban saya bagaimana caranya saya itu bisa mengajak Bapak Ibu dalam melibatkan budaya-budaya positif yang akan kita lakukan ke depannya di sekolah. Nah, budaya positif apa yang pemerintah itu inginkan Bapak Ibu? Kita mulai dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kemarin saya sempat bertanya. Mengapa saya sempat bertanya? Karena apa sih perbedaan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan kontrak belajar? Itu yang saya tanyakan kepada fasilitator kemarin ketika kegiatan guru penggerak. Ternyata saya mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa, bahwa pertama itu adalah kontrak belajar. Dulu itu masih namanya kontrak belajar. Setelah kontrak belajar berubah namanya menjadi kesepakatan kelas, dan sekarang berubah lagi menjadi yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diinginkan oleh siswa. Jadi membuat keyakinan kelas pun kita harus mengambil atau kita harus mencari apa yang siswa itu inginkan dalam kelas. Meski nampaknya ini terasa sangat sulit kita lakukan di sekolah seperti SMA Benares, tetapi bukan berarti tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Harus kita lakukan. Mengapa? Saya kemarin sempat berpikir enak ya, teman-teman saya yang muridnya buahnya kan ada satu kelompok satu kelas dengan saya itu bahkan sampai kelebihan murid. Tetapi saya bersyukur saya mendapat SMA Negeri 1 Benares. Inilah tugas saya. Jadi tugas saya itu jadi ganda. Bagaimana saya membuat keyakinan kelas, terus kemudian bagaimana saya menumbuhkan minat belajar. Nah, disitulah yang menjadi saya semangat kembali. Tindakan yang paling luar biasa untuk menjadi seorang guru di seperti itu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu ketahui bahwasanya ke depan kita memiliki tugas bagaimana kita itu bisa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu melibatkan seluruh siswa. Bagaimana siswa itu diberikan kesempatan untuk mengajukan nilainya. Contoh misalkan, Pak ingin belajar gembira, ingin belajar menggunakan handphone, oke, kita tulis. Kemarin di kelas IPA sempat saya tanyakan, Pak, saya ingin belajar ke luar, oke, kita lakukan. Jadi itulah yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita belajar di kebutuhan dasar siswa atau kebutuhan dasar manusia. Seperti apa kebutuhan dasar yang harus kita penuhi atau siswa penuhi, baru nanti akan terungkap seperti apa kita saat itu sebelum mengetahui budaya positif yang
sesuai dengan yang diaturkan oleh pemerintah. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita sampai pada pembahasan kebutuhan dasar manusia. Ini yang mestinya harus kita miliki sebagai seorang guru. Ini yang mestinya harus kita miliki sebagai seorang manusia. Seperti apa kebutuhan dasar manusia? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu guru sekalian pernah dengar, pernah tahu, atau bahkan mungkin sudah mempelajari secara detail kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jelas semua manusia itu butuh hidup. Dengan cara apa? Dengan cara makan, minum, dan seterusnya. Saya rasa ini menjadi kebutuhan inti. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini Bapak Ibu yang harus kita pelajari lebih dalam lagi. Mengapa? Karena siswa seringkali melakukan pelanggaran ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh misalnya, ada seorang siswa yang di rumahnya tidak tinggal dengan orang tuanya, tidak tinggal dengan bapak ibunya, mereka hanya tinggal dengan mbaknya, kakek, nenek, kakaknya, dan kakak saudara. Apa yang hilang di situ? Yaitu adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Yang mestinya mereka itu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tetapi tidak mereka dapatkan. Sehingga kita sebagai guru harus menjadi itu di sekolah. Maka dari itu kemarin sempat kita bahas, pembahasannya memang sangat lama ini Bapak Ibu di dalam guru penggerak di kelasnya itu kemarin. Karena kita harus dituntut untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dan kebutuhan siswa kita. Apalagi yang sudah memiliki anak, jelas otomatis dia juga ingin mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi tugas kita ini sangat luar biasa. Yang ketiga itu adalah kebebasan. Setiap siswa itu memiliki kebutuhan dasar berupa kebebasan. Kita pernah melihat seringkali saya itu sempat diprotes oleh kelas 12 kita, Pak, diajarnya gini-gini amat, coba sekali-sekali keluar. Jadi mereka sudah merasa jenuh. Ada yang menyampaikan juga, Pak, saya pelajaran ini disuruh nulis sampai capek. Biasanya itulah Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Jadi apa yang diinginkan oleh siswa, mereka butuh kebebasan. Dan kita harus memenuhi itu sebagai seorang guru. Jadi sekarang itu di sekolah, kalau zaman dulu segala sesuatu itu harus dipenuhi di BK. Sekarang tidak. Jadi sekarang fungsi guru itu memang sudah benar-benar bagaimana guru itu ada untuk siswanya. Jadi seperti itu. Yang keempat yaitu adalah kesenangan. Jelas Bapak Ibu sekalian, seluruh siswa itu pasti menginginkan kebutuhan dasar berupa kesenangan. Mengapa demikian? Karena minat belajar siswa itu akan tumbuh ketika mereka itu sudah senang. Kalau mereka di awal itu sudah tidak senang, saya bisa memastikan bahwa mereka itu tidak akan fokus untuk mengikuti pelajaran. Jadi seperti itu. Maka dari itu hal inilah yang harus kita tumbuhkan juga, karena ini menjadi tugas kita ke depan, bagaimana kita itu bisa memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Yang terakhir itu adalah kekuasaan. Terkadang kita dihadapkan kepada siswa. Ini saya ambil contoh misalnya, ada siswa yang ingin mereka itu diapresiasi. Contoh, setelah mereka itu belajar kemudian bisa menjawab, kita harus mengapresiasinya Bapak Ibu. Karena karakter siswa itu ada yang menginginkan siswa itu dipuji. Itu bisa kita jumpai di berbagai sekolah atau bahkan di sekolah kita sendiri.
ada memang beberapa siswa yang harus kita support, harus kita beri penghargaan, kita itu dengan ucapan dan sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada siswa, berilah kata-kata yang luar biasa yang membangkitkan semangat mereka. Karena dasarnya lidah kita itu diciptakan, sampai ada yang mengatakan bahwa lidah itu tidak bertulang. Karena memang dengan ucapan kita itu bisa menggerakkan hati manusia. Maka dari itu, memang kebutuhan dasar manusia ini paling tidak harus kita penuhi, meskipun tidak kita penuhi semuanya. Karena saya rasa sulit itu, meskipun saya pribadi yang tidak bisa kita memenuhi kebutuhan siswa kelima-limanya itu tidak bisa. Tapi paling tidak, bukan tidak, mungkin kita itu memenuhi beberapa hal yang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Pertama di sini adalah cinta dan kasih sayang, karena ini adalah hal sangat penting dan sangat luar biasa. Ada beberapa siswa yang bermasalah, terkadang saya yang menangani, dia itu tidak bisa, tapi ditangani oleh bapak ibu yang lain, Bu Rita atau Bu Lisa, dia jadi lembut, dia jadi lemah dan sebagainya. Disitulah yang harus kita pahami, karena memang setiap diri siswa itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Selanjutnya, ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Ini ada 3 slide lagi. Ini kenapa saya beri foto Pak Sony ini ya, karena ini luar biasa. Pak Sony di sini ini orangnya luar biasa ketika kegiatan Agustus kemarin. Nah, 5 posisi kontrol ada pertama yaitu adalah penghukum, yang kedua yaitu adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga itu adalah menganggap teman, yang keempat itu adalah pemantau, dan yang paling tinggi dan yang paling kita harapkan itu nantinya ya posisi 5 itu adalah sebagai manajer. Jadi manajer ini bukan berarti harus dilakukan oleh kepala sekolah Bapak Ibu, tidak, tetapi harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Seperti apa penjelasannya lebih lengkapnya? Saya punya satu video yang ini sebenarnya menginspirasi saya kemarin ketika kegiatan guru penggerak, dan ini wajib disampaikan. Mengapa demikian? Karena setelah melihat tayangan video itu, saya sadar selama ini posisi saya sebagai guru itu berada di nomor berapa. Jadi seperti itu. Berikut akan saya tayangkan videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Blossom dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Terus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Singkat dari saya, ini adalah video yang menjadi inspirasi saya pribadi, bahkan mungkin
mungkin Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih diri kita selama ini? Apakah kita berada di penghukum, kita berada di pembuat anak merasa bersalah, atau mungkin teman, atau mungkin pemantau, atau mungkin manajer? Tapi nampaknya kalau manajer itu sangat sulit. Saya pribadi pun itu butuh waktu untuk melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini saya sering ketika ada terlambat di sudah seperti teman biasa lah, ya pengadap usul masuk itu, pengadap Pak Yogi masuk di sini, itu dilakukan memang harus bisa akui. Ternyata yang kita lakukan selama ini yang menurut kita itu adalah baik dan paling baik, itu masih kurang tepat. Jadi seperti itu. Disinilah video tadi semoga bisa menginspirasi kita semua, bukan hanya saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memperlakukan siswa ke depannya. Selanjutnya, ini merupakan tambahan. Jadi ini adalah segitiga restitusi yang ada dan dilaksanakan oleh posisi kontrol manager. Jadi ketika Bapak Ibu itu sudah berada di posisi kontrol manager, pasti Bapak Ibu itu akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi saya contohkan, misalkan ada anak berbuat salah, yang pertama itu adalah stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Memberi tahu ke siswa bahwasanya anak ini bukan hanya dilakukan oleh kamu saja, tetapi sudah pernah dilakukan oleh rekanmu yang baik. Jadi seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung ke validasi tindakan. Jadi siswa itu ketika mereka berbuat salah, tidak serta-merta langsung kita kamu salah, kamu ini, kamu itu, dan sebagainya. Tidak. Jadi sebenarnya ada urutan yang memang benar-benar harus kita jalani. Cara efektif lain mungkin bisa kita tanyakan sembari kita menurunkan emosi ego kita, atau mungkin gaya bicara kita jadi seperti itu. Mengapa? Karena memang hal-hal seperti ini sulit Bapak Ibu dilakukan, apalagi di sekolah seperti SMA Bernardes, karena memang di sini karakteristik dari lingkungannya itu sudah sangat luar biasa bertambahnya anak-anak itu. Yang terakhir yaitu adalah keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas, kita kembalikan lagi ke keyakinan sekolah. Jadi seperti itu. Apa yang mereka langgar, apakah mereka mengetahuinya? Nah, inilah fungsinya kenapa kita harus membuat keyakinan terlebih dahulu. Karena ketika ada masalah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri sesi sosialisasi pada siang kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa konsep aktor yang, dan saya juga mohon doanya Bapak Ibu sekalian, karena saat ini saya sedang berjuang bagaimana konsep ini bisa terrealisasi, bagaimana konsep ini memang benar-benar menjadi konsep yang nantinya insya Allah mungkin bisa dipakai oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Saya harus melakukan riset kecil-kecilan untuk membuat konsep aktor ini. Jadi aktor itu yang pertama kita mulai dari amati, yang dulunya itu adalah adaptasi. Ketika saya konsultasikan kepada rekan yang sudah doktor, ternyata adaptasi itu pengertiannya terlalu luas. Karena adaptasi itu mereka harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada. Jadi seperti itu. Di sini amati itu adalah mengamati kebiasaan di sekitarnya. Jadi kebiasaan apa sih yang banyak dilakukan oleh siswa atau murid, atau mungkin rekan sejawat kita. Misalkan mereka bermain HP, ya bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan HP itu tidak untuk bermain saja. Jadi saya kemarin mengambil video itu setengah riset konsep aktor ini Bapak Ibu sekalian. Seperti apa nantinya? Yang kedua itu adalah koreksi, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk perbaikan. Jelas setelah kita mengamati, kita harus mengkoreksi
apa sih yang kurang cocok, apa yang tidak pantas untuk dilakukannya. Selanjutnya telaah lebih dalam lagi. Jadi telaah itu di sini di konsep aktor saya lakukan sebelum orientasi. Mengapa demikian? Karena koreksi kita itu belum tentu benar menurut orang lain. Contohnya saya membuat konsep aktor ini, menurut saya sudah benar, tetapi ketika saya konsultasikan kepada rekan yang sudah mungkin ilmunya lebih tinggi, ternyata ada perubahan. Nah, inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu memang butuh rekan-rekan kita, bagaimana mereka bisa memberikan masukan kepada kita semua terkait apa yang kita lakukan. Yang terakhir itu adalah orientasi. Jadi orientasi itu sudah menentukan sikap yang tepat dan benar, bukan hanya menurut saya atau bukan hanya menurut siswa, tetapi secara universal itu sudah benar dan berubah menjadi sebuah karya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ada panggung kecil-kecilan, anak kecil duduk di papan memakai jersey dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan, semoga presentasi ini memberikan makna. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo dipersilakan. Satu aja mungkin cukup ya. Monggo dipersilakan. Oh, bisa monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan motivasi dan pencerahan yang luar biasa, Pak Raffi, dan saya sangat merasakan manfaat dari presentasi yang disampaikan Pak Raffi ini. Benar-benar bisa merefresh ya. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan, terutama bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif terkait dengan memerdekakan siswa. Di sini saya tidak bertanya, saya hanya ingin memberikan semacam penguatan saja ya Pak ya. Jadi memang benar, karena kalau kita ingat kalimat bijak dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, jangan didik ketika di zamannya. Jadi dari kalimat itu kita harus bisa mencerna bahwa pola didik lama itu harus memang tidak sama 100%, tetapi tidak bisa kita terapkan 100% untuk di saat ini. Apalagi di pembelajaran abad 20, di mana kita sudah sangat ketergantungan dengan teknologi dan juga menitik beratkan untuk mengeksplorasi segala kemampuan siswa. Jadi ini saya juga dapatkan pada saat saya PPD. Saya itu sempat LKPD saya disampaikan oleh dosen karena saya pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan konsep dan ternyata itu salah. Jadi pertanyaan itu harus mengeksplorasi fakta yang terjadi di sekitar kita. Sudah tidak musim lagi, benar kata Pak Wafi, sudah tidak musim lagi membahas sebenarnya bentuk bakteri, apa peranan bakteri, sudah tidak penting. Jadi kita langsung mengangkat masalah yang sedang faktual dan kita bahas di situ. Jadi di sini Bapak Ibu, sepertinya kita memang harus menyatukan persepsi tentang pembelajaran yang kita laksanakan di kelas, begitupun tentang penanganan di luar kelas, terutama di luar kelas. Kita harus mengenai kesepakatan kelas tadi atau keyakinan sekolah, keyakinan sekolah. Dan ini menjadi PR bagi kita karena sampai detik ini kita masih belum membuat keyakinan sekolah. Kalau dulu kesepakatan sekolah, kalau sekarang keyakinan sekolah, dan saya berharap semoga ini cepat terrealisasi dengan menerapkan konsep
konsep kurikulum Merdeka. Seperti itu saja Pak Mafi. Terima kasih banyak atas presentasi yang sudah membuka mindset kita sebagai guru abad 21. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang lain, utamanya kepada Bu Lisa, karena di sini Bu Lisa telah menyampaikan beberapa hal yang membuat kita semua ini harus segera berbenah bersama. Jadi bukan hanya saya, tetapi kita harus berani berbenah bersama. Dengan sosialisasi yang sangat singkat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memaknai apa yang ada pada diri kita, kemudian harus kita segera kita ubah dan kemudian kita sesuaikan dengan keadaan yang sekarang, baik itu di lingkungan rekan sejawat ataupun lingkungan kelas kita. Yang terakhir sebagai penutup, mungkin ada tambahan dari Bapak Terakhir sebelum sesi sosialisasi ini saya akhiri. Terima kasih kepada Pak Adi yang kalau saya berkata cukup bagus materinya dan dipaparkan dengan bagus, dan ini sangat penting bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, dan dapat membawa SMA Negeri 1 Banyumas ini lebih baik. Bapak Ibu bisa merefleksi di posisi mana, di posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru di dalam menuntun para siswa kita agar apa yang dilakukannya merasa yakin, namanya keyakinan keaslian. Keyakinan itu tentu saja diawali kesepakatan bersama mereka bagaimana menjadi suatu keyakinan keras sehingga apa yang dilakukan itu harapannya Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan bahwa yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai pemimpin. Di posisi mana kita harus introspeksi, harus refleksi Bapak Ibu, apakah kita sebagai pembuku, apakah kita kepada siswa maupun siswa bersama, minimalnya bagaimana kita itu sebagai teman ketika kita melakukan tindakan ketika anak membangun, yang kemudian sebagai pemantau dan yang terakhir tidak menutup kemungkinan yang bisa saja menjadi penggabungan yang bagus-bagus itu sebagai teman juga memberi tugas kan seperti itu Bapak Ibu, sesuai apa yang Bapak Ibu sekalian dan sesuai karakter para siswa yang kita apa namanya yang kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, saya hanya sangat mengharapkan walaupun guru penggerak di sini adanya hanya Pak Menteri, harapannya yang lain juga demikian, tapi jangan lupa Bapak Menteri bahwa Pak Menteri itu tugas penting sebagai guru penggerak. Yang pertama, bagaimana mengajak teman-teman untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi tidak hanya seperti yang itu PPD atau itu guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, bahwa kita ingin bersama-sama lebih baik. Yang pertama Pak Menteri dalam satu kesempatan misalnya membuka ruang diskusi dan kolaborasi bersama teman-teman yang lain yang barangkali pada hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Menteri masih sebagian itu yang bisa diserahkan. Jadi ke depan pada kesempatan tertentu Pak Menteri bisa mengadakan forum seperti ini dalam setiap kesempatan Bapak dan sebagainya, karena bagaimana juga ilmu yang didapatkan oleh Pak Menteri kiranya dapat diaplikasikan di dalam apa namanya tugas kebijakan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Menteri. Mudah-mudahan ada hal-hal baru dan insya Allah tempat juga ya ada pertemuan-pertemuan seperti ini pada materi ini. Tapi materi itu di awal budaya positif memang ini adalah yang harus kita pahami, harus kita menjadikan bekal kita, karena bagaimana kita
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tambahan ujangan dari Yang Terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banyuwangi, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi budaya positif oleh saya sendiri di SMA Negeri 1 Banyuwangi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membantu mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi ini, yang membantu menjalankan dan yang membantu menghadiri di kegiatan sosialisasi ini. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.